Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Safila. Saya di sini akan melakukan penyembuhan pada uji normalitas, uji multikol, uji autokol, dan uji hetero untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester Statistik Bisnis 2. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan melakukan penyembuhan uji normalitas, yaitu kita akan menguji uji normalitasnya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data yang kita punya itu normal atau tidak. Kalau tidak normal, maka kita harus melakukan penyembuhan. Di sini ada beberapa variabel yang saya masukkan. Ini merupakan data yang akan kita analisis uji normalitasnya. Caranya itu, kita akan melakukan uji normalitas, kita akan memunculkan residualnya terlebih dahulu. Kita akan analyze, regression, lalu linear. Selanjutnya, kita masukkan income ke dependent, earn, world, exp, age, kita masukkan ke independent, lalu ke statistik, pastikan estimate dan model fit-nya tercentrang, lalu continue, kita ke plot, zip rate-nya ke X, stress rate-nya ke Y, continue, lalu ke save, kita centrang standard disk-nya untuk memunculkan residualnya. Setelah itu kita continue, setelah sudah, kita klik OK, nah kita masuk lagi ke SPSS-nya, lalu kita melakukan uji normalitas, analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu one sample KS. Di sini kita masukkan standar disk-nya ke tes variable list. Kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar output-nya pada tabel one sample KS, nilai sig-nya itu 0,0, di mana di bawah 0,5, yang artinya data yang kita punya itu tidak normal. Maka dari itu, kita akan melakukan penyembuhan uji normalitas agar data yang kita punya kembali normal. Caranya, kita melihat dulu data mana saja yang tidak normal. Yaitu, kita uji kembali uji normalitasnya, analyze, non-parametric test, legacy dialog, sampel KS, lalu kita ganti standarisnya menjadi variabel-variabel yang ada. Seperti ini, kita klik OK. Lalu bisa kita lihat di sini, data yang tidak normal itu adalah income, earn, work, dan age. Mengapa? Karena di bawah 0,05. Di sini EXP di atas 0,05. Artinya data EXP ini normal. Jadi kita akan melakukan penyembuhan pada data yang tidak normal. Caranya itu, kita akan mengecek kurvanya. Graphs, legacy dialog, histogram. Di sini kita masukkan variabel yang tidak normal. Itu kita masukkan pertama income, masukkan ke variabel. Lalu kita centrang display normal curve-nya. Lalu klik OK. Kurva yang ada seperti moderate atau substansial. Untuk melihat lebih jelasnya, bisa melihat pada materi yang sudah saya upload sebelumnya pada uji normalitas, pada penyembuhan uji normalitas. Bisa dilihat grafik mana saja yang termasuk moderate, substansial, seperti itu. Yang ini merupakan grafik moderate dan substansial. Kita akan melakukan pengujian SKRT atau logaritma untuk income. Ini income. Selanjutnya kita cek variabel lainnya. Kita ke world, kita ke earn, masukkan ke variabel, klik OK. Ini juga sama seperti tadi kurvanya.
yaitu kita menggunakan SQRT atau logaritma. Selanjutnya, kita ke Word. Ini seperti moderat ya teman-teman, moderat positif. Selanjutnya, kita ke H. Kita melewatkan EXP karena EXP datanya sudah normal. Ini juga sama, kita akan menggunakan SQRT atau logaritma. Kita langsung masuk ke SPSS-nya, lalu kita akan mentransform SQRT dan LN atau logaritma untuk menguji uji normalitasnya. Transform, compute, variabel. Lalu kita lakukan LN terlebih dahulu. Di sini kita cari LN, kita klik all. LN, kita masukkan ke atas. Kita masukkan income, seperti ini. Kita klik OK. Kita lakukan langkah yang sama untuk beberapa variabel lain. Kita ubah variabelnya seperti ini. Oke teman-teman, kita sudah melakukan transform pada LN. Selanjutnya kita akan transform menggunakan SQRT. Caranya sama. Kita ubah target variabelnya menjadi SQRT income. Seperti ini. Kita lakukan langkah yang sama untuk variabel lain. Teman-teman, di sini kita sudah mentransform SQRT. Selanjutnya, kita akan memunculkan residual untuk transform ini. Caranya seperti tadi, analyze, regression, linear. Lalu kita ubah variabel ini menjadi yang sudah ditransform. Kita masukkan allied income ke dependent. Lalu
hasil transform tadi ke independen. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita uji normalitasnya. Non-parametric test, legasi dialog, buang sampel KS. Lalu kita ubah tes variabel list-nya menjadi data yang tadi ini. Seperti ini. Kita klik OK. Lalu kita bisa lihat di sini LN income nilainya 0,02, artinya di atas 0,05. LN earn 0,2 di atas 0,05. LN world 0,08 juga di atas 0,05. LN age 0,08 di atas 0,05. SQRT income juga di atas 0,05. SQRT earn di atas 0,05. SQRT world juga di atas 0,05. Dan SQRT age 0,04, artinya di bawah 0,05. Artinya, jika variabel yang kita punya di atas 0,05, artinya data yang kita punya itu sudah terdistribusi dengan normal. Di sini SQRT age itu di bawah 0,05. Di sini juga ada LN dan SQRT dari age. Bisa dikatakan age ini menggunakan LN, tidak menggunakan SQRT. Jadi kita bisa memilih salah satunya saja. Oke, jadi seperti itu untuk melakukan penyembuhan uji normalitas. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian uji multi-call. Penyembuhan untuk uji multi-call. Oke, teman-teman, di sini sudah ada data yang seperti penyembuhan uji normalitas tadi. Kita akan gunakan lagi untuk penyembuhan uji multi-call. Ini merupakan data awal yang akan kita gunakan untuk menguji uji multi-call. Yang pertama, kita akan mengecek apakah data yang kita punya ini terdapat multi-call atau tidak. Caranya, analyze, regression, linear. Kita masukkan variabel dependennya dan independennya, sama seperti uji normalitas sebelumnya. Kita masuk ke menu statistik. Karena kita ingin melakukan uji multi-call, kita centang kulin ini, lalu continue. Selanjutnya kita ke plot, kita masukkan zip rate ke X, stressit ke Y, lalu continue. Setelah itu kita ke save, kita centang standardisnya pada residual untuk memunculkan residualnya. Kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Bisa dilihat di sini pada tabel koefisien kolom kulin, di mana ada tolerance dan VF. Di sini ada nilai 0,6, 0,6, 0,07, 0,07, di mana nilai toleransi lebih kecil dari 0,1, artinya terjadi multi-call. Berarti 0,07 ini lebih kecil dari 0,1. Artinya 0,07 ini terjadi multi-call. Berarti EXP dan H pada tolerance terjadi multi-call. Lalu ke kolom VF, yaitu apabila nilai VF-nya lebih besar dari 10, artinya terjadi multi-call. Berarti EXP dan H, VF-nya terjadi multi-call. Artinya kita akan melakukan penyembuhan uji multi-call pada EXP dan H. Caranya itu, kita hanya tinggal memilih salah satu antara variabel yang terjadi multi-call ini. Karena multi-call itu artinya variabel yang memiliki kemiripan. Artinya kita harus memilih salah satunya.
Yaitu kita ulang saja, analyze, regression, linear, lalu kita ganti exp dan h ini. Karena kedua variabel ini memiliki kesamaan. Kita akan memilih exp, lalu kita akan mengeluarkan si h ini. Seperti ini, kita langsung klik OK saja. Bisa kita lihat pada kolom Colin, toleransi VF-nya sudah tidak terjadi multicol karena di atas 0,1 dan VF-nya di bawah 10. Artinya, data yang kita punya sudah tidak terjadi multicol. Selanjutnya, kita akan melakukan uji autocall menggunakan data yang berbeda. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan penyembuhan dengan uji autocall atau uji autokorelasi. Di sini terdapat data yang akan kita gunakan untuk uji autokorelasi. Autokorelasi itu berhubungan antara tahun ke tahun, seperti tahun 2010 ke 2011, 2011 ke 2012. Kita akan menguji autokorelasinya terlebih dahulu untuk mengetahui variabel yang kita masukkan nanti terdapat autokorelasi atau tidak. Pertama, kita munculkan residualnya terlebih dahulu. Kita ke analyze, regression, linear, lalu kita masukkan Y1 ke dependent, X2 dan X3 ke independent. Lalu kita ke statistik, pastikan estimate dan model fit-nya tercentang. Lalu continue. Kita ke menu plot, zip rate ke X, receipt ke Y, continue. Kita ke save, kita munculkan unstandardized-nya pada residual ini. Lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya, kita akan melakukan uji autokorelasi. Kita akan melihat apakah data ini terdapat autokorelasi atau tidak. Di sini sudah muncul res1-nya. Kita akan menguji autokorelasi, analyze, non-parametric test, legacy dialog, run test. Lalu kita masukkan unstandardized tadi, res1 tadi, ke dalam test variable list. Kita klik OK. Kita lihat pada tabel run test di sini nilai sig-nya 0,0. Artinya bawah 0,05. Artinya juga data yang kita punya terdapat autokorelasi. Selanjutnya, kita akan menguji normalitasnya untuk mengetahui variabel yang kita masukkan itu terdistribusi dengan normal atau tidak. Caranya, kita harus mentransform dengan logaritma terlebih dahulu, yaitu transform compute variable, lalu kita masukkan ln Y1. Lalu kita cari di function grupnya itu ln. Lalu kita ke ataskan, kita isi Y1 seperti ini. Lalu kita klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk variabel yang lain. Ini kita ganti variabelnya. Setelah selesai kita transform, kita balik lagi ke SPS-nya untuk memunculkan residual yang sudah kita transform tadi. Caranya sama, analyze, regression, linear, lalu kita ganti dependent dan independentnya.
menjadi hasil transform tadi, ln Y1 ke dependent, ln X2 dan X3 ke independen. Kita klik OK. Di sini sudah muncul res 2-nya. Lalu kita akan mengunci normalitasnya, analyze, non-parametric test, legasi dialog, one sample KS. Lalu kita masukkan non-standard disk-nya ke dalam test variable list. Kita klik OK. Di sini kita bisa lihat pada tabel one sample KS, nilai sigma itu 0,2. Artinya di atas 0,05, yang artinya juga terbebas atau terdistribusi dengan normal. Kemudian kita sudah bisa melakukan penyembuhan autokorelasi. Caranya, kita akan transform kembali menggunakan leg. Jadi, hasil transform ln ini kita ubah menjadi leg. Caranya, transform, compute variable, lalu kita ganti target variabelnya menjadi lag. lag, seperti ini. Lalu kita ubah numeric expression-nya. Kita cari lag. Lalu kita masukkan ln Y1 seperti ini. Kita klik OK. Kita lakukan cara yang sama untuk X2 dan X3. Seperti ini, kita klik OK. Setelah sudah, kita transform semuanya. Di sini sudah muncul lag-nya. Lalu kita munculkan residual untuk lag ini. Caranya sama seperti tadi. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masuk lagi ke SPSS-nya. Ini sudah muncul res 3-nya. Kita transform res 3 ini untuk dijadikan lag kembali. Caranya transform compute variable. Kita ganti dengan res 3. Lalu ini kita ubah variabelnya menjadi res 3. Seperti ini. Lalu kita OK-nya, kita munculkan kembali residualnya untuk leg 3 ini. Untuk leg 3 ini kita munculkan residualnya. Caranya analyze, regression, linear. Lalu kita ubah dependennya itu menjadi res 3. Lalu independennya itu leg 3. Leg res 3. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita lihat pada tabel koefisien pada kolom B. Di sini leg res 3 nilainya 0,876. Nilai ini akan kita gunakan
Untuk transform berikutnya, kita akan ingat-ingat 0,876. Kita balik lagi ke SPSS-nya, kita harus melakukan transform kembali untuk memasukkan nilai B tadi itu, 0,876 itu. Caranya seperti tadi, kita transform convert variable. Kita masukkan target variabelnya itu ln y f seperti ini. Numeric expression-nya ln y1 dikurang 0,876. Nilai yang tadi seperti yang pada kolom B tadi. Lalu dikali leg ln y1 ini. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Lakukan cara yang sama untuk X2 dan X3. Seperti ini, kita klik OK. Lalu yang terakhir, kita ke X3. Jika sudah, kemudian kita munculkan residualnya kembali. Residual dari ln ini, ln y, analyze, regression, linear, lalu dependennya kita ubah, independennya juga kita ubah, dependennya kita ubah menjadi ln y, independennya kita ubah menjadi ln x2 dan x3 ini. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita sudah bisa melakukan uji autocall, yaitu kita ke Analyze, Non-Parametric Test, Legasi Dialog, lalu Run Test. Kita masukkan res 4, dan standar disk yang paling akhir. Ini. Lalu kita klik OK. Di sini bisa dilihat pada tabel run test nilai signya itu 0,4. Artinya di atas 0,05. Yang artinya juga datanya sudah sembuh dan tidak ada autocall lagi karena di atas 0,05. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penyembuhan uji hetero. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan penyembuhan pada uji hetero. Ini merupakan data yang kita pakai sama seperti uji autocall, dan kita akan menggunakan data ini lagi untuk menguji hetero. Pada uji hetero ini, saya akan menggunakan uji Glatzer. Sebelumnya, uji hetero bisa menggunakan uji Glatzer dan uji PAR, tetapi pada saat ini kita akan menggunakan uji Glatzer. Pertama, kita akan memunculkan residualnya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, Regression, Linear, lalu kita masukkan Y1 ke Dependent, X2 dan X3 ke Independent. Lalu statistiknya, pastikan model fit dan estimate-nya tercentrang. Lalu klik continue. Setelah itu ke plots. Zipret ke X, receipt ke Y. Continue. Lalu kita ke menu save. Kita centrang standar disk-nya pada residual. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya, di sini sudah keluar res 1-nya. Setelah itu kita akan mengabsolutkan res 1 ini, yaitu dengan cara kita transform.
Kita klik transform, compute variable, lalu kita ketik ABS, karena ABS ini absolut. Lalu kita masukkan res1. Di numeric expression-nya, kita cari di function group all, lalu kita cari ABS, kita masukkan ABS, lalu kita masukkan res1 ini ke dalam ABS. Setelah sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita masuk ke SPS-nya lagi. Di sini sudah keluar ABS res1. Selanjutnya, kita buat residualnya untuk ABS ini. Caranya, analyze, regression, linear, lalu kita ganti dependennya itu menjadi ABS res1. Seperti ini. Ke menu save, kita hapus unstandardized pada residualnya, kita hapus. Lalu kita klik continue. Lalu klik OK. Kita lihat pada tabel koefisien, di sini X2 nilai sig-nya itu 0,01. Artinya di bawah 0,05. Yang artinya juga X2 ini terdapat hetero. Selanjutnya X3 nilainya 0,89, artinya di atas 0,05. Yang artinya X3 ini terbebas dari hetero. X2 ini terdapat hetero, kita akan melihat data mana yang outlier atau data yang tidak seimbang dengan data satu dengan data lainnya. Caranya kita ke grapes, navigasi dialog, lalu ke bar. Setelah itu kita klik simple, lalu value of individual cases, lalu define. Kita cari bar representation-nya itu X2, karena X2 ini terdapat hetero. Lalu kita klik OK. Di sini bisa dilihat ada data yang tidak seimbang dengan data lainnya, yaitu data nomor 40. Kita akan menghilangkan data nomor 40 ini agar data yang kita punya seimbang atau tidak ada hetero. Kita cari data nomor 40 di sini. Ya, teman-teman. Kita hapus. Sudah. Selanjutnya, kita akan menguji heteronya. Kita akan memunculkan residualnya terlebih dahulu. Bisa kita lihat pada tabel koefisien setelah kita hapus urutan ke-40. Yaitu kita bisa lihat X2-nya itu 0,05. Artinya di atas atau sama dengan 0,05. Artinya terbebas dari hetero. Setelah itu X3 juga 0,9, yaitu di atas 0,05. Artinya terbebas dari hetero. Oke, sekian dari saya. Untuk penyembuhan uji normalitas, uji multicall, uji autocall, dan uji hetero yang saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.